Shalom anak muda. Ya, kita bertemu kembali pada malam hari ini. Meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap mengucap syukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan ya. Sehingga Tuhan sudah memberikan kita kesempatan buat teman-teman, buat kita semua ibadah pada malam hari ini. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kita percaya bahwa mukjizat itu nyata dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Hai semua teman-teman, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan satu pujian dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, semua teman-teman kita angkat tangan kita. Yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika kami berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita sembah Tuhan kita atas mukjizat-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas mukjizat-Mu, atas kasih-Mu ya Bapa, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menjagai kehidupan kami ya Tuhan. Kau menjagai setiap kehadiran kami, setiap aktivitas kami ya Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami percaya itu suatu mukjizat dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman ucapkan syukur. Angkat pujian ini, ucapkan syukur. Kita aminkan pujian ini. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa, mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Kami datang pada malam hari ini ya Tuhan, mengucap syukur ya Bapa, berterima kasih ya Tuhan atas mukjizat-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Ketika kami percaya ya Tuhan, ketika kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, mukjizat-Mu nyata dalam kehidupan kami detik ini juga ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan datang dengan kerinduan ya Tuhan, akan haus akan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin ya. Shalom semua. Shalom. Masih semangat yuk. Meskipun kita di rumah kita harus semangat. Yuk kita nyanyikan satu pujian hanya di dalam namanya. Ayo semua yang di rumah jangan lemes-lemes. Yang tiduran bangun, jangan tiduran loh ibadahnya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semuanya katakan kita hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ayo semuanya, kita akan pujian dari awal. Mari kita sama-sama katakan firman terang jalanku, kebenaran yang bebas, selalu berikan pengharapan, Selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semuanya angkat tangannya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Hanya di dalam nama Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Sekali lagi katakan dalam namanya ada pengharapan. dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan teman-teman semuanya. Ya, haleluya. Masih semangat pastilah. Yuk, sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita semua. Sehingga Dia rela mati. Dia rela mati untuk menebus kita semua. Dan karena salibnya kita bisa bertahan sampai saat ini, kita bisa hidup sampai hari ini. Setiap dosa-dosa kita ditebus oleh Kita akan satu pujian karena salib. Kau berikan
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita nyanyikan pujiannya dari awal. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan karena Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai untuk berfirman Tuhan, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan, perlindunganmu Bapa. Bahkan segala hal yang kami alami dalam kehidupan ini, kami percaya itu semuanya Bapa dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Engkau. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu berbicara, Roh Kudus-Mu yang mampu Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan boleh semakin lagi Bapa bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan Yesus boleh semakin lagi Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Bapa. Terpuji nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersyukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saat malam hari ini kita mau sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap teman-teman yang ada di rumah tetap taat di hadapan Tuhan, tetap juga dekatkan diri kita kepada Tuhan, dan jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kita masih bisa bertemu lewat sosmed, kita masih bisa menonton YouTube, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online kita ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat malam hari ini kita sama-sama yuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-4a. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku,
dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya memberikan tema pada malam hari ini ialah the power of hope, ya, yaitu kuasa dari sebuah harapan, ya, kuasa dari pengharapan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada di dunia ini semuanya adalah karena harapan, ya. Mungkin kita sebagai anak gitu ya, kita adalah harapan dari orang tua kita. Ketika orang tua kita menikah, mereka pasti menginginkan seorang anak, ya. Kita adalah harapan dari orang tua kita. Dan hidup kita juga penuh dengan pengharapan, teman-teman, ya. Saat malam hari ini mungkin kita sama-sama akan merenungkan bahwa kehidupan kita ini penuh dengan pengharapan. Dari mulai kita juga berharap kita sekolah, kita boleh semakin diberikan kepintaran, kita bisa naik kelas, atau mungkin kita bisa mendapatkan juara. Harapan dengan orang kerja, misalnya pekerjaan kita semakin diberkati Tuhan, kita semakin memiliki banyak berkat, kita juga semakin lagi diberikan kesehatan, dan pekerjaan kita bisa next level gitu ya. Dari mulai juga mungkin harapan dalam perkuliahan, teman-teman yang kuliah misalnya gitu ya. Harapannya apa? Supaya semakin lagi ketika kuliah, teman-teman semakin juga diberikan hikmat, semakin banyak yang didapat dari kuliahnya, dan juga teman-teman bisa lulus tepat pada waktunya, ya. Semua ini penuh dengan pengharapan, ya. Tapi kita kalau lihat di dunia saat ini, sepertinya manusia sepertinya sekarang ini memiliki standar yang khusus. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mencapai standar itu, kita bisa-bisa direndahkan orang, kita bisa-bisa dijudge oleh orang bahwa kita tidak bisa mencapai standarnya itu, ya. Nah, di ayat ini dibilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sudah benar-benar sangat membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, ya. Sekalipun kita dilihat oleh dunia, kita dilihat sebelah mata, bahkan dengan mata tertutup, ya. Tapi Yesus kita tidak melihat kita seperti itu, ya. Yesus kita melihat kita sampai kedalaman hati kita. Yesus kita tidak melihat kekurangan ataupun kelebihan kita, tapi dia menerima kita apa adanya. Manusia memiliki standar yang khusus, ya. Oh, kalau misalnya dia nggak kuliah, nggak berguna. Mungkin kalau dia nggak kerja, dia pengangguran, dia nggak berguna. Kalau dia sekolahnya sampai tingkatan SD, sampai tingkatan SMP, oh dia nggak berguna gitu ya. Oh, kalau misalnya dia jomblo, nggak punya pacar, oh dia nggak berguna gitu ya. Oh, mungkin juga pekerjaannya nggak mapan, mungkin pekerjaannya nggak di perusahaan, pekerjaannya nggak di PT, atau dia tidak pengusaha, oh dia nggak berguna, ya. Manusia sepertinya punya standar khusus dalam hal ini, ya teman-teman. Tapi kita jangan sampai kita putus harapan, jangan sampai kita hilang harapan di dalam semuanya itu, ya. Kita percaya bahwa hidup kita adalah sesuai dengan rencananya Tuhan, bukan rencana manusia, bukan rencana orang tua, tapi adalah rencananya Tuhan. Ya, jadi kita tetap percaya bahwa hidup kita ini penuh dengan pengharapan, ya. Ada kuasa dalam pengharapan kita. Bagaimana cara kita berharap? Yaitu dengan cara apa? Kita jangan pernah putus asa, terus-menerus kita raih harapan-harapan kita, ya. Karena manusia itu pasti punya tujuan dalam kehidupannya. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti punya tujuan. Ada tujuannya yang harus kita capai. Gak mungkin manusia bilang, ah udah mengalir aja hidup gitu ya. Hidup mah udah lewatin aja. Hidup mah jalanin aja, seperti itu betul. Tapi pasti kita memiliki tujuan yang khusus dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa sih kita diciptakan? Untuk apa sih saya dilahirkan? Untuk apa sih saya di dunia ini? Ya, semuanya itu pasti ada harapannya, pasti ada tujuannya. Nah, justru itu dalam kehidupan kita nggak usah pikirin standarnya manusia. Karena manusia itu punya standar khusus. Kayak misalnya tanpa kita pungkiri gitu ya, misalnya di Indonesia lah, kalau misalnya standarnya khusus nih, misalnya lewat fisik atau penampilan. Oh, kalau misalnya dia tinggi, dia kelihatannya hebat, kelihatannya wow. Oh, mungkin kalau kulitnya putih lebih wow gitu ya. Oh, mungkin juga kalau badannya kurus kelihatan lebih wow gitu ya. Itu standar manusia, teman-teman. Tapi kalau standar Allah itu tidak seperti itu. Kalau kita lihat di perikop seluruhnya di firman Tuhan yang kita baca saat malam hari ini, membuktikan tentang bangsa Israel. Mereka pernah, teman-teman, di satu titik mereka benar-benar pernah melakukan kesalahan yang amat fatal, ya. Allah bahkan sempat mungkin kecewa sama apapun yang mereka lakukan, ya. Padahal bangsa Israel bangsa yang khusus dipilih oleh Tuhan. Tapi begitu mereka tegar tengkuk, mereka tidak dengar-dengaran, mereka begitu mengecewakan Tuhan. Tapi apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Buktinya tidak, ya. Tuhan lebih lagi
Allah lebih lagi menyatakan kuasanya. Allah lebih lagi menyatakan bahwa kalian tuh benar-benar bangsa pilihanku. Kalian tidak boleh kemana-mana karena kalian adalah milik kepunyaanku. Kalau teman-teman bisa saya buktikan ya di ayatnya, kita baca sama-sama. Di ayat yang ke-11. Ya, Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, di sini di ayat 11 ya. Selanjutnya di ayatnya yang ke-15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Ya, di sini Allah benar-benar membuktikan kalau yang membuat kalian bisa ada itu ya karena aku, yaitu Allah ya. Dia membuktikan bahwa Israel mau pergi kemanapun, semuanya itu pasti dalam naungan Tuhan ya. Mereka mau pergi kemanapun tetap dalam naungan Tuhan. Jadi mereka tetap dilindungi Tuhan, mereka tetap dipakai Tuhan, mereka nggak akan bisa pergi kemana-mana. Karena itu Allah di sini mengucapkan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, ya kan. Begitu sayangnya Allah mengasihi bangsa Israel. Nah, seperti itulah ya, kita percaya bahwa sampai detik ini Tuhan Allah tetap mengasihi kita. Amin. Amin ya, puji Tuhan ya. Jadi kita jangan pikir standarnya manusia seperti apa ya, tapi kita pikirkan saja standarnya Tuhan ya, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Sekalipun kita mungkin saat ini dalam masa keterpurukan kita sedang mencapai titik di mana kita benar-benar merasa kita sedang down, kita sedang merasa tidak ada satupun yang pedulikan kita merasa dunia seakan sedang menjudge kita, atau dunia seakan sedang menjauh daripada kita. Mungkin teman terdekat kita, mungkin orang tua kita, mungkin keluarga kita, atau mungkin pasangan kita gitu ya, menjauh daripada kita. Tapi percayalah, ada kuasa dalam pengharapan. Pengharapan kita jangan kita taruh ke manusia, tapi pengharapan kita taruh kepada Tuhan ya. Seperti di firman ini ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan ayat yang terakhir, Yesaya 43 ayatnya yang ke-5. 5a. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-5a. Di sini saya akan bacakan. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Ya, jadi kita nggak usah takut ya, kita nggak usah khawatir karena bahwa Allah itu menyertai kita loh. Allah itu selalu ada buat kita. Allah itu selalu menyertai kita sampai kapanpun. Jadi jangan pernah putus harapan di dalam Tuhan ya. Jangan pernah patah semangat di dalam Tuhan ya, karena pasti ada pengharapan ya. Jadi kalau misalnya kok di umur segini saya belum menikah gitu ya, kok di umur segini saya belum belum punya kerjaan, kok di umur segini saya kok sekolah gini-gini aja ya, kok di umur segini saya jadi orang biasa-biasa aja ya, saya nggak sukses. Karena apa? Kita mengikuti standar orang lain, kita mengikuti standar manusia. Tapi kalau kita terus berharap sama Tuhan, terus percayakan hidup kita taruh hidup kita di dalam Tuhan, maka kita tidak akan memikirkan standar manusia, tapi kita memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. Tuhan terus proses kita, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu lagi merasa takut, kita tidak perlu lagi merasa putus asa, kita tidak perlu lagi merasa insecure, kita tidak perlu merasa lagi down dan lain sebagainya. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita satu-satunya ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang berada dimanapun, kalau teman-teman belum dapat pekerjaan, berdoa terus supaya teman-teman next time Tuhan akan buka jalan, teman-teman bisa punya kerjaan yang luar biasa daripada Tuhan ya, bukan karena kehendak sendiri. Teman-teman juga yang mungkin saat-saat ini sedang bergumul ingin kuliah, teman-teman jangan khawatir bahwa Tuhan pasti sediakan. Tuhan sediakan tempat yang terbaik, Tuhan juga sediakan berkatnya ya, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan ya, sehingga kita juga bisa kuliah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Teman-teman juga mungkin yang saat ini sedang bergumul untuk tempat barunya, mungkin sekolah barunya SMP ataupun SMA, tetap berharap sama Tuhan ya. Jangan kita mengikuti standar manusia, tapi berharap terus supaya Tuhan kasih sekolah yang terbaik. Teman-teman yang belum punya pasangan, jangan khawatir ya. Kalau orang lain berkata apa sama kita udah yang penting kehidupan kita, jangan sampai kita diatur oleh orang lain ya. Tetap bersyukur, tetap terus berdoa, dan jangan lupa mencari juga ya. Berdoa dan mencari ya. Jangan kita bilang nunggu aja nanti juga datang ya. Berdoa dan mencari juga ya. Kita juga harus punya planning seperti itu ya, punya tujuan yang seperti saya bilang tadi. Yaitu saja firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, oleh karena Tuhan
selalu dalam kehidupan kita dia berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau ya. Kita bersyukur karena kita dikasihi Tuhan, kita berharga di matanya Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita mau sama-sama tutup ibadah kita saat malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian, bahwa Tuhan tidak akan pernah melihat rupa kita, Tuhan tidak akan pernah melihat harta kita, Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Dan Tuhan melihat kita hari ini. Kalau kita hari ini kita merasa kita putus asa, kita merasa insecure, kita merasa diri kita tidak berharga, saya berkata, bangkit dari segala keterpurukan kita, lawan setiap kedagingan kita. Jangan ikuti standar manusia, tapi kita ikuti saja apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Sekali lagi katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang pandang kami Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami. Kau terima kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Kami tahu satu yang pasti, ketika Tuhan menciptakan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau ya Allah. Kami percaya kami bukan benih-benih yang gagal Tuhan. Kami percaya kami bukan ciptaan-ciptaan yang biasa-biasa. Kami tahu betul Tuhan, ketika Tuhan mengukir kami, ketika Tuhan menenun kami, Tuhan jadikan kami yang paling berharga Tuhan dari segala macam makhluk lainnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami ada di dunia ini Bapa, Engkau sudah mengatur segala sesuatunya Tuhan. Kalau manusia Tuhan boleh menganggap kami adalah suatu kegagalan, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah memandang kami sebagai kegagalan. Ketika kami terpuruk, kami bangkit.
Ketika kami salah melangkah, kami ingat Engkau Tuhan. Ketika kami mulai Tuhan Yesus merasakan keraguan dalam kehidupan kami mulai Tuhan ingat Engkau, bahwa ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami berharga di mata-Mu, karena kami mulia Tuhan, karena Engkau menyertai dan mengasihi kami seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan, jadikan mereka sebagai umat pilihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami dipilih oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jauh ke depan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Manusia Tuhan boleh berkata apapun tentang kami, tapi kami percaya bahwa hidup kami bukan manusia yang mengatur, bukan dalam kendali manusia Tuhan, tapi semuanya adalah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berkati anak muda-Mu dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Apabila mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apabila mereka sedang mengalami kelemahan, Kau berikan kekuatan. Apabila mereka Tuhan Yesus sedang merasakan kesedihan, Tuhan hapus air mata mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan tenangkan dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah korban persembahan kami Tuhan, lewat puji-pujian kami Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya dan terlalu yakin Bapa, COVID-19 ini Bapa pasti akan berlalu Tuhan. Kami tetap berharap, tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan pasti terjadi Bapa bagi bangsa kami Indonesia. Berikan kesabaran buat Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada jajarannya Tuhan. Berikan kesabaran dan kekuatan, kesehatan buat mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tua kami. Berikan kesehatan, perlindungan dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Apapun yang dikerjakan orang tua kami Kau jadikan berhasil. Biar Engkau juga Tuhan berikan umur panjang bagi orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan inilah hidup kami, inilah ibadah kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Inilah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.